masih ingat, saya ingatkan betul-betul ya. Jadi hati-hati betul, ada kalanya iblis menanamkan penyakit. Dan ini yang penting diwaspadai di kalangan juga para pengajar, para ustadz. Ini penting sekali, ini karena psikologi Al-Qurannya seperti itu ya. Akan ditemukan keadaan-keadaan karena ketidakmampuan atau karena kebelum-mampuan mendapatkan informasi sehingga terbatas pemahaman dan didapati orang lain mampu menyampaikan itu, maka iblis akan menanamkan, ini potensinya, sifat-sifat keangkuhan, ya kan? Yang dengan keangkuhan itu dia mengemas sedapat mungkin supaya orang lain tidak mendapati ilmu dari orang-orang yang dimaksudkan atau orang yang Allah titipkan pengetahuan kepadanya, supaya terfokus kepadanya saja. Ini bahaya, ya. Dan ini tidak lain dari keangkuhan yang ditanamkan oleh iblis laknatullah alaihi. Ini mesti hati-hati, ya. Nanti babnya berbeda lagi kalau beda ilmu dengan ilmu, ada pemahaman misalnya. Nah, ini akan berbeda babnya, ya. Kalau ada yang salah, ada yang benar, untuk mengingatkan itu babnya beda. Tapi kalau ini benar, ini mendatangkan dalil dan ditutup peluang untuk mendapatkan pengetahuan, itu penyakit namanya, ya. Nah, kembali ke sini. Qalu subhanaka, subhanaka bermakna tubna, Masya Allah, malaikat dia bertobat ya. Tubna ilaika, ini di tafsirnya Tanwirul Mikbas, min dzalika, ya, min dzalika. Insyaallah saya sudah baca, jadi insyaallah semoga Allah berikan kemudahan untuk menyampaikan. Tubna ilaika min dzalika, ya Allah kami bertobat. Ya, min dzalika, dzalika itu apa? Dari pertama mempertanyakan, ya kan? Pada Allah Subhanahu wa taala, sifat pertanyaan. Ya, ingin tahu, ingin menambah, itu ya Allah, kenapa yang dipilihnya kok Adam alaihissalam menjadi khalifah yang bertugas di bumi, ya kan? Kenapa misalnya tidak dipilih seperti malaikat saja, ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan sifat kami ini lebih optimal untuk menaati. Kami yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Tapi justru karena itulah kemudian ya menjadi tidak akan optimal membangun konteks kehidupan di bumi, karena tugas malaikat ya monoton di satu titik saja. Ya, bagaimana kalau yang sujud bisa bangun masjidnya, bagaimana? Karena sujud terus, nggak berkembang kehidupan. Tapi di konteks ini ketika masuk ke ayat 32, yang paling menarik adalah mereka, para malaikat mengatakan subhanaka. Nih, kalimat subhan itu subhan bentuk masdar yang sifatnya mubalaghah, ya, sifatnya superlatif, mengandung makna tasbih, ya. Ya, tasbih teman-teman sekalian, ini kalimat pengagungan, ya, dan penyucian, ya. Pengagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kuasa kemahannya. Penyucian sekaligus melepaskan Allah dari sifat-sifat yang tidak sesuai dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Misal, bila ada satu komentar yang melekatkan komentar itu kepada Allah dan tidak sesuai dengan sifat keagungan Allah yang diharuskan sifat itu disucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak memiliki itu, maka kalimatnya ini menggunakan kata subhan. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhan. Jelas ya? Mereka berkata Allah punya anak. Ya, subhana. Ya, itu nggak mungkin dilepaskan Allah dari sifat itu, karena sifat-sifat memiliki keturunan, sifat berpasangan, dilahirkan atau melahirkan, itu sifat makhluk. Sedangkan Khalik, Tuhan, ya Allah, harus total berbeda dengan makhluk. Kalau sedikit saja ada keserupaan, maka berpotensi makhluk menjadi Tuhan. Maka secara logika